10 rezeki yang tidak boleh diterima. 10 rezeki dari hasil riba. Kisah orang pedagang di zaman Nabi Muhammad SAW yang meminjamkan uang dengan berbunga yang cukup tinggi, sangat mencekik bagi yang meminjamnya. Dengan begitu, dia mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi keuntungan itu adalah hasil riba. Keluarganya yang setiap hari dikasih hasil dari riba, satu persatu mengalami sakit keras. Harta yang dikumpulkan pun semakin habis untuk berobat. Secara berlahan hidupnya pun mulai susah, kehilangan semua asetnya dan hidup penuh kesulitan. Bertobatlah sebelum terlambat. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. 9. Rezeki dari judi. Kisah seorang pria yang kecanduan judi online sampai menjual hartanya. Dia pun sampai gila dan kehilangan keluarganya. Hidupnya pun menjadi gelandangan, dan anak istrinya pun meninggalkan dia. Pada akhirnya kehidupannya penuh dengan penyesalan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. 8. Rezeki dari penipuan. Kisah seorang pedagang yang menipu dengan cara mengurangi di dalam timbangannya karena ingin untung lebih banyak, bukannya mendapatkan untung yang lebih banyak. Yang ada kehilangan pelanggannya karena pembelinya mulai sadar dengan timbangan yang tidak sesuai. Pelanggan pun hilang kepercayaan dan usahanya bangkrut. Ditambah lagi begitu banyak hutang yang belum dibayar. Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. 7. Rezeki dari korupsi. Kisah seorang pejabat yang korupsi uang perusahaan sampai miliaran rupiah. Akhirnya tertangkap dan dipenjara. Hartanya disita oleh pihak yang berwajib. Keluarganya pun hidup dengan penuh penderitaan karena ulah dari salah satu keluarganya. Bukan hanya sekedar itu, dia pun kehilangan kehormatan dan harga dirinya. Bertobatlah wahai para koruptor, jangan sampai kamu disambar petir. Hadis Al-Quran. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. 6. Rezeki dari pencurian. Kisah seorang pencuri yang merampok salah satu toko emas akhirnya tertangkap dan dihukum dengan kurungan sesuai dengan perbuatannya. Setelah dia keluar dari jeruji besi, akhirnya hidup dalam penyesalan karena banyak teman, sahabat, dan keluarganya yang menjauhi dan menjadi sebuah ketakutan tersendiri dalam hidupnya. Kalau kepengen kaya ya kerja, jangan merampok harta milik orang lain. Rasulullah SAW bersabda, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. 5. Rezeki dari hasil zina. Seorang wanita yang bekerja sebagai seks komersial di salah satu tempat hiburan malam dan sering gonta-ganti pasangan untuk mendapatkan rupiah. Pada akhirnya kehidupannya pun menjadi orang yang tidak sehat karena menderita penyakit dari hasil perbuatannya, dan kehidupannya sangat menyedihkan dan menjadi penyesalan seumur hidup. Kalau kata Bang Roma, 1001 macam cara orang mencari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Begitulah kira-kira. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari suatu yang haram. Hadis riwayat Ahmad. 4. Rezeki dari menjual barang haram. Seorang penjual minuman keras dengan hasil yang begitu banyak dan untuk hidup serba kecukupan, pada akhirnya lambat laun apa yang dinikmatinya selama ini menjadi sebuah kesengsaraan baginya dan keluarganya. Bukan sekedar menjual, tetapi anak-anaknya pun ikut meminum sampai mabuk dan berlebihan, akhirnya overdosis, dan anak itu pun meninggal dunia. Satu persatu keluarganya meninggal dunia karena kecanduan alkohol. Kata Bang Roma lagi, minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan kuteguk lagi dan tak akan kuminum lagi walau setetes. Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar, bangkainya dan harganya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Rezeki dari menjual patung. Kisah seorang pengrajin patung dan menjualnya di salah satu tempat wisata yang begitu ramai, dan patungnya pun sudah terkenal bagus dan unik. Tetapi patung tersebut untuk penyembahan atau kepercayaan dalam beribadah. Namun setelah menyadari apa yang dijualnya salah, tidak sesuai dengan tuntunan agama, akhirnya dia bertaubat dan beralih profesi lain yang halal untuk keluarganya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat Bukhari. 2. Rezeki dari menjual anjing. Seorang penjual daging anjing di pasar, hampir bertahun-tahun orang tersebut jualan anjing dan dagingnya. Pada suatu hari, ia mendengarkan orang yang sedang ceramah tentang halal dan haram. Penceramah membacakan sebuah hadis dari Al-Quran tentang menjual anjing. Pada akhirnya si penjual bertobat, tidak jualan lagi, mencari pekerjaan lain yang halal, tidak bertentangan dengan hadis Al-Quran. Dalam hadis Al-Quran, harga anjing adalah haram. Hadis riwayat Muslim. 1. Rezeki dari menjual darah. Ada seorang pekerja di salah satu instansi yang suka mencuri darah untuk dijual buat tambahan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Pada suatu hari, orang tersebut membaca buku tentang Islami. Di buku tersebut tertulis larangan menjual darah karena larangan dalam Islam. Akhirnya dia berhenti, tidak lagi menjual darah. Untuk penghasilan tambahan, dia jualan gorengan dan lontong. Hadis Al-Quran, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli darah. Hadis riwayat Bukhari.